Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku akan membahas tentang kematian tragis dari bintang punk rock berbakat masa depan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Never going to find out who did it, and if you did, it wouldn't make any difference. But it would make a difference because that person wouldn't be able to do it again if they were in jail. The trial was extremely difficult for all of us who sat through it, Mia's family especially, because they had to relive this all over again. They had to see photographs of Mia's body. Mia Zapata lahir pada tanggal 25 Agustus 1965 di Chicago, Amerika Serikat. Dia dibesarkan di pinggiran kota kelas menengah Kentucky dan dari usia 9 tahun dia belajar bermain gitar dan piano. Gaya musiknya dipengaruhi oleh penyanyi punk rock serta jazz, blues, dan R&B. Pada tahun 1984, Mia mendaftar di Antioch College di Ohio sebagai mahasiswa seni. Mia sebenarnya berasal dari keluarga kaya, tetapi dia memilih untuk hidup tanpa kenyamanan materi yang bisa disediakan oleh keluarganya. Kedua orang tuanya adalah eksekutif di stasiun televisi. Ayahnya menggambarkan Mia seperti orang yang hidup di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi dia tinggal dengan keluarganya yang kaya, bersekolah di sekolah paroki dan mempunyai kegiatan bermain tenis. Tetapi di sisi lain, dia menganggap materi itu tidak berarti apa-apa baginya. Mia juga dikenal sebagai gadis yang pemalu dan tidak suka menarik perhatian orang lain. Namun Mia sangat berbakat dalam bermusik dan mengekspresikan diri dan emosi dalam sebuah lagu. Pada bulan September 1986, dia dan ketiga temannya membentuk sebuah band punk rock bernama The Kids. Dia membentuk band itu dengan Matt Dresner, Andy Kessler, dan Steve Moriarty. Dan semuanya juga adalah mahasiswa di perguruan tinggi yang sama dengan Mia. Pada tahun 1989, band ini pindah ke Seattle, Washington. Mereka memutuskan pindah ke sana untuk terlibat dalam kancah musik punk yang sedang berkembang. Awalnya mereka merasa tidak cocok dan tahun-tahun awal mereka di sana penuh dengan perjuangan. Mereka harus memainkan pertunjukan mereka sendiri. Mia dan ketiga temannya tinggal bersama di sebuah rumah kosong yang dijadikan markas mereka yang mereka sebut sebagai The Red House. Rumah itu tidak hanya menjadi ruang latihan dari band Kids, tetapi juga menjadi pusat komunitas musik yang berkembang pesat. Mia kemudian mendapatkan pekerjaan di sebuah bar lokal sebagai tukang cuci piring. Dia memang tidak berminat untuk mendapatkan pekerjaan tetap seperti di kantor karena dia mau mengejar karir musiknya. Dan pekerjaannya di bar memberikan dia waktu dan fleksibilitas yang diperlukan dalam karir musiknya. Band ini dengan cepat mempunyai banyak pengikut dalam kancah musik punk. Band secara keseluruhan dan Mia khususnya menjadi populer di kalangan komunitas feminis Seattle. Band ini merilis rangkaian lagu yang diterima baik di label rekaman independen lokal dari tahun 1990 hingga 1991. Bahkan di tahun 1990, band melakukan tur internasional yang sukses tanpa dukungan dari label rekaman. Mereka bernyanyi sepanggung dengan cikal bakal band punk rock besar seperti Nirvana, Sublime, Beck, dan Green Day. Pada tahun 1992, band ini merilis album debutnya dan reputasi mereka semakin meningkat dalam kancah musik grunge di Seattle. Album pertama mereka menerima ulasan yang positif. Band ini juga merencanakan tur besar di Amerika dan di Eropa serta serangkaian pertunjukan lokal. Mereka juga sedang dirayu oleh berbagai label rekaman, namun sayangnya sebelum band bisa menyelesaikan album kedua mereka, sesuatu yang buruk terjadi. Di malam tanggal 6 Juli 1993, Mia berjanji untuk bertemu dengan temannya di bar favoritnya sekitar pukul 10 malam. Mia saat itu baru saja pulang dari tur konsernya, di mana dia pergi selama 3 minggu.
Di dini hari pada tanggal 7 Juli 1993, Mia meninggalkan bar Comet di daerah Capitol Hill di Seattle. Saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang menuju ke apartemennya yang letaknya hanya berjarak 1 blok dari bar. Dan dalam perjalanan pulang itu, dia mengunjungi studio latihannya. Kemudian dia mengunjungi seorang temannya yang tinggal di gedung yang sama dengan studio itu. Di pukul 2 pagi, dia meninggalkan apartemen temannya, mengatakan kalau dia akan pulang dengan menggunakan taksi. Dan itu adalah terakhir kalinya dia terlihat dalam keadaan hidup. Tubuh tak bernyawanya ditemukan di pukul 3:30 di dini hari dan ditemukan dalam keadaan terbaring dengan menghadap ke atas, dengan tangannya terbuka ke arah samping dan pergelangan kakinya menyilang. Pose itu seperti posisi saat Yesus disalibkan. Dia juga dipukuli dan dilecehkan secara seksual. Lehernya terikat dengan erat oleh tali dari hoodie-nya. Kematiannya memberikan rasa terkejut kepada penduduk kota Seattle. Bagaimana mungkin penyanyi muda berbakat bisa meninggal dunia dengan begitu tragis? Apakah ini ulah penggemarnya yang terobsesi, atau saingannya yang iri dengan kemajuan karirnya, atau hanya orang asing saja? Awalnya pihak berwenang tidak bisa mengidentifikasi dirinya karena pada saat kejadian dia tidak membawa identitasnya. Namun salah seorang pemeriksa medis yang bertugas adalah penggemar dari band Gates yang pernah pergi ke konser mereka, dan dia langsung mengenalinya. Menurut pemeriksa medis itu, walaupun dia tidak dicekik, Mia tetap akan meninggal dunia karena luka dalam yang diderita akibat pemukulan. Dan dari hasil otopsi, terungkap bukti perjuangannya di mana Mia menderita benturan tumpul di perutnya dan hatinya terkoyak. Kesaksian dari temannya Mia membuat penyelidik mempunyai teori kalau Mia dibunuh oleh pengemudi taksi. Namun setelah diperiksa, tidak ada pengemudi taksi yang mobilnya dinaiki Mia di dini hari itu. Teori yang lain yaitu Mia tidak pernah meninggalkan gedung studionya. Karena sehari setelah kejadian, salah satu teman Mia mendatangi studio dan menemukan rekaman demo dan mikrofon Mia di situ. Yang anehnya, Mia tidak pernah meninggalkan mikrofonnya sembarangan. Polisi meyakini kalau nyawa Mia dihabisi di lokasi yang berbeda dari tempat dia ditemukan. Tanpa ada bukti di tempat kejadian dan saksi mata, petunjuk yang ada menjadi tidak berarti. Teman satu bandnya, termasuk band-band terkenal seperti Nirvana, Pearl Jam, dan Soundgarden, membantu penggalangan dana. Dan mereka berhasil mengumpulkan $70.000 untuk menyewa detektif swasta selama 3 tahun. Namun dana itu akhirnya mulai habis dan tetap tidak ada kemajuan dalam kasus ini. Pada tahun 1998, 5 tahun berlalu sejak pembunuhan terjadi, detektif polisi mengatakan kalau penyelidikan mereka selama 5 tahun tidak membuahkan hasil. Namun mereka meyakini kalau motif pembunuhan ini adalah acak. Baru pada tahun 2003, seorang nelayan dari Florida bernama Jesus Mesquia yang datang dari Kuba pada tahun 1980. Dia ditangkap dan didakwa sehubungan dengan kematian Mia berdasarkan bukti DNA. Sebenarnya sebuah profil DNA berhasil diekstrasi dari air liur yang ditemukan di bekas gigitan di payudaranya Mia. Namun di tahun 1993 belum ada teknologi yang bisa mengidentifikasi DNA dari saliva. DNA itu kemudian disimpan dalam kulkas penyimpanan sampai teknologinya berhasil dikembangkan. Saat pertama kali data DNA dimasukkan pada tahun 2001, hasilnya gagal menemukan dalam database. Namun di tahun 2002, Jesus ditangkap di Florida karena perampokan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga datanya dapat ditemukan di database. Jesus memiliki sejarah kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perampokan, dan penyerangan. Semua mantan pacar dan istrinya telah mengajukan laporan terhadapnya. Secara personal, Jesus tidak mengenal Mia, tetapi dia tinggal hanya berjarak 3 blok dari lokasi tubuh Mia ditemukan. Jesus tidak mau bersaksi dalam pembelaannya dan dia mempertahankan ketidakbersalahannya. Teori dari penuntut adalah bahwa dia melihat Mia meninggalkan bar seorang diri dan mengikutinya dari jarak dekat sebelum akhirnya menyerangnya.
Mia yang mendengarkan musik melalui headphone-nya tidak menyadari adanya bahaya sampai Jesus sudah menangkap dan menyeretnya ke mobil, di mana pelaku menyerangnya di kursi belakang. Setelah berunding selama 3 hari, juri memutuskan Jesus bersalah pada tanggal 24 Maret 2004 dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 37 tahun. Jesus mengajukan banding dan hukumannya dikurangi 1 tahun menjadi 36 tahun. Sebelum dia bisa bebas, dia meninggal dunia di Rumah Sakit Washington pada tanggal 21 Januari 2021 di usianya yang ke-66 tahun. Kematiannya dikonfirmasi oleh Departemen Permasyarakatan Negara Bagian Washington yang menolak memberikan penyebab kematiannya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!